Jadi apa kabar nih? Alhamdulillah Baik ya. masih baik-baik. Kita kemarin susah banget ya untuk nyari waktu ya. Alhamdulillah hari ini bisa ada waktu untuk ketemu. Ini Bu Eva, kita mau ngelanjutin rencana kita kemarin, baru hari ini tuh kita akan melakukan praobservasi kan begitu ya. Jadi untuk observasinya nanti rencananya tanggal berapa Bu Eva? Ya, kemarin saya sudah lihat jadwal, kemungkinan besar itu di tanggal 18 di hari Rabu. Rabu ya, 18. Iya, Oke. di jam 1-2 ya, di jam pertama. Oh, jam pertama. Iya. Pas lah begitu. Soalnya saya nggak ada jam pertama itu ya. Jadi ya pas lah waktu itu. Itu akan dilaksanakan di kelas 11. Oke. Ya, 11. Ya, kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka. Nah, sebelum kita melakukan observasi, kita bercakap-cakap dulu ya, Bu Eva ya. Bercakap-cakap untuk praobservasi. Jadi nanti itu tujuan pembelajarannya itu apa Bu Eva yang mau dilakukan? Ya, kebetulan yang akan dilaksanakan di kelas 11-6 itu materinya sudah masuk ke pendapatan nasional. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada saat pertemuan itu ada dua. Yang pertama itu menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, itu yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran kedua itu menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Jadi nanti materinya tentang menghitung pendapatan nasional. Berarti nanti ada dua ya Bu Eva ya, ada dua tujuan, menganalisis dan menyajikan menyajikan. Nah, untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti itu area pengembangannya gitu ya, itu yang mau dicapai apa tuh? Nah, jadi nanti yang akan dicapai itu yaitu ada budaya positif yang pertama ya. Jadi budaya positif ini ada kesepakatan belajar. Nah, jadi nanti ada 4 atau 5 poin untuk kesepakatan belajar. Kemudian nanti akan ada belajar berdiferensiasi ya. Nah, jadi di sini berdiferensiasi ini lebih ke produk gitu ya. Nah, produknya mana hasil mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka gitu ya. Jadi nanti akan berbeda, pastinya akan berbeda kan kalau berdiferensiasi. Nah, yang ketiga ini KSE ya. Nah, jadi nanti sebelum masuk ke pembelajaran inti anak-anak itu diajak untuk ice breaking kayak gitu ya. Jadi ya beberapa kali juga sudah dilaksanakan ya di jenjang kelas 10 ya, kelas 11 lain sering kali juga diajak. Nah, kalau kebiasaan saya itu ice breakingnya itu lebih ke tepukan kayak gitu ya. Ya, tepukan nanti. Jadi kan mereka tuh diajak biar mereka tuh semangat dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Iya, betul. Jadi kesadaran dirinya untuk belajar terbentuk ya Bu Eva. Oke. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai saya simpulkan ya Bu Eva. Yang pertama tadi ada budaya positif, nanti akan menggunakan kesepakatan belajar begitu ya di awal. Kemudian yang kedua tadi Bu Eva akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Eva itu akan menggunakan diferensiasi produk ya, dengan dasarnya itu minat bakat siswa ya. Oke. Nah, yang ketiga tadi KSE kesadaran dirinya itu akan menampilkan ice breaking di awal pertemuan. Nah, kita lanjut ke yang ketiga ya Bu Eva. Yang ketiga ini strategi apa Bu Eva yang akan dipersiapkan oleh Bu Eva untuk nanti pembelajaran itu? Ya, jadi strategi yang dipersiapkan. Jadi dalam kegiatan proses pembelajaran nanti akan melaksanakan pembelajaran kooperatif kayak gitu ya. Siswa itu kan dibentuk kelompok. Nah, jadi kelompok itu masing-masing mereka saling bekerja sama. Jadi semuanya aktif kayak gitu ya. Berharap semuanya aktif. Berarti strateginya kooperatif ya Bu Eva ya. Mengkolaborasikan siswa berarti ya. Ya, kalau begitu ini
untuk praobservasi kita akan lanjutkan lagi nanti pas Bu Eva mengajar ya Bu Eva ya. Saya di situ akan mengamati, akan mengobservasi pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini nanti. Ya, sampai jumpa Bu Eva nanti minggu depan. Oke, ya. Makasih ya hari ini ya. Kita ketemu lagi. Kita sekarang kembali ke kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Harus semangat ya. Semangat. Ya, jadi sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang dapat barokah. Tolong Pak Dur pimpin doanya ya. Ya teman-teman, sebelum belajar, teruskan kita berdoa untuk agama dan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah sekarang tuh lihat di sekeliling kalian ada sampah yang berserakan. Kalau ada, silakan ambil buang keluar ya. Ambil dan buang keluar. Itu ada di lihat ya. Sampah plastik. Siapa yang nggak masuk hari ini? Darussalam. Muhammad Darussalam. Apa keterangannya? Tidak ada. Minggu lalu nggak masuk juga ya Darussalam ya. Masih banyak utang nilai ke ibu Darussalam. Semoga dia segera kalau sakit segera sehat. Amin. Kalian ini dia tuh jangan sampai nanti itu nggak masuk terus kebablasan, nggak naik kelas. Ya, cowok-cowok itu kan biasa deket. Ya, adalah kayak mana kalian dekati dia. Jangan dikasih ya. Yang lain masuk semua ya, bebas semua ya. Pada saat pertemuan dulu kita sudah membuat kesepakatan belajar. Masih ingat nggak kesepakatan belajarnya? Kesepakatan belajar yang telah kita buat bersama ya. Jadi ada 5 poin, Ibu akan membacakan ulang sambil kalian lihat di depan. Yang pertama, mengikuti proses belajar dengan baik ya, dengan baik ingat. Kemudian siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman. Dengan teman tujuannya ya sama, saling kerjasama. Bukan saat ulangan ya nih, saat kalian ada tugas kelompok kayak gitu. Kemudian menyimak penjelasan guru dan presentasi teman. Pada saat teman presentasi, hargai teman, kalian fokus lihat. Kemudian menghormati perbedaan pendapat dan yang terakhir menjaga kebersihan kelas. Ingat, jangan ada sampah sebelum pelajaran dimulai. Jadi inisiatif harus langsung keluar membuang sampah ya, tempat sampah. Nah sekarang kita berangkat semua berdiri, kita ice breaking dulu ya, seperti dengan tulisan yang biasa. Coba kita mulai ya, lain fokus menghadap ke depan. Tepuk 1. Nah menggunakan suara ya, kali ini menggunakan suara, bukan yang kita. Kalau yang kemarin kan untuk rebutan yang ambil yang pajak, ini dengan bersuara ya. Oke, lagi tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Nah, sekarang siapkan satu pena. Boom. Clap. 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 Nah, ada yang kurang konsentrasi. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Pen. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep pendapatan nasional ya, tentang pendapatan nasional. Siapa ingat apa saja yang dibahas di pertemuan minggu lalu? Ya Zawa? Ya, tentang konsep pendapatan nasional ya, pengertiannya. Ada lagi yang ingat? Apa? Nah, manfaat ya. Masih ingat nggak berapa manfaatnya? Siapa yang bisa menyebutkan manfaat pendapatan nasional? Ya, ini.
Jadi pendapatan nasional itu ada 4 ya. Yang pertama adalah Satu adalah membandingkan kondisi perekonomian antar negara pada periode tertentu. Dua, menilai tingkat keberhasilan sistem perekonomian nasional dan menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan nasional. ya, jadi kita bisa membandingkan pendapatan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dan dari pendapatan itu menjadi acuan ya, tolak ukur perekonomian. Jadi kebijakan apa yang diambil dari hasil perhitungan pendapatan nasional itu. Nah, hari ini kita akan di pertemuan kedua tentang pendapatan nasional, kita akan mempelajari materi tentang menghitung pendapatan nasional. Jadi ada 3 cara menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan. Nah, sebelum kita ke materi, ada motivasi untuk kalian. Kalau Mei bacakan itu. Misalnya, Ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus selalu disertai doa. ya jadi ilmu itu seperti barang berharga ya. Jadi kalian memang harus benar-benar kalian pahami, dipelajari ya ilmu. Jadi berkah untuk kalian, bermanfaat untuk kalian ke depannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2, menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional, kemudian menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Jadi kalian nanti akan menghitung pendapatan nasional dan menyajikannya di LKPD. Untuk itu Ibu akan lihat di depan ya, Ibu akan memberikan kalian kertas. Silakan kalian amati gambar di depan. Itu gambar adalah pendapatan nasional dimulai dari tahun 2017. Nah, yang putih ini adalah pendapatan nasional ya, di sana keterangannya pendapatan nasional Indonesia. Tahun berapa nih? 2017. Yang kakaknya tahun berapa? 2021. Nah, silakan dipahami di gambar, di analisis gambar itu. Ini ada pertanyaan untuk kalian. Kalian catat jawabannya di kode ini ya. Cepat dan akan dikembalikan supaya silakan pertanyaan yang mudah. Tadi ingat loh pertanyaannya. Karena kan harus menjawab dengan melihat gambar ya. Nah, ini gambarnya. Jadi pertanyaannya mudah, hanya apakah ada perbedaan pendapatan nasional dari tahun ke tahun? Ada nggak perbedaannya? Nah, ini kan dari tahun 2017 sampai 2021. Kemudian tahun berapakah pendapatan nasional mengalami penurunan? Nah, lihat itu. Jawab. Tadi dulu ada nggak perbedaan pendapatan nasional? Yang lah jawabannya langsung ditempel di potongan tulis ya. Yang sudah. Ini kan. Analisis masing-masing ya. Buka lihat bandingkan grafik di depan. Nanti ya sudah buka orang. Berikut lagi nih ya. Kenal dulu di belakang bisa beli mah. Ya ya. Kalian lihat itu. Jadi pertanyaan tadi adalah perbedaan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Kemudian ya di papan tulis, tempel di papan tulis lainnya sudah dulu. Tapi pendapatan nasional itu selalu dihitung tahun ke tahun ya. Ini data ini Ibu ambil dari Badan Pusat Statistik. Kalau kalian mau langsung aja buka webnya di Badan Pusat Statistik, itu lengkap ya. Jadi ingat, berarti pendapatan nasional itu selalu dihitung tahun ke tahun. Di sini ada perbedaan. Lihat angkanya, ini dalam triliun rupiah ya. 2017, kemudian di 2018
kenaikan dari 2018 ke 2019 mengalami kenaikan lagi ya. Ini lumayan ya banyaknya ya, antara 2018 ke 2019. Tetapi di tanggal 2020 itu ada bintang. Berarti di sini apa? Di tahun 2020 itu mengalami penurunan ya. Itu pada saat kapan 2020? Ya, COVID ya, pandemi yang melanda kita kemarin. Jadi perekonomian kita berarti menurun. Dilihat dari angka pendapatan nasionalnya mengalami penurunan. Nah, jadi jawaban yang kalian itu semuanya benar ya, sudah bisa membaca grafik. Materi kita pendekatan nasional itu menghitungnya dengan 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan produksi, kemudian dengan pendekatan pengeluaran dan dengan pendekatan pendapatan. Untuk menghitung pendekatan produksi itu ada 17 sektor. Di tahun 2014 mulainya ada 17 sektor ya. Nah ya, BPS pada tahun 2014 melakukan penghitungan pendapatan nasional terdiri dari 17 sektor ekonomi. Coba baca, Nodi coba baca apa pengertian pendekatan pengeluaran. Yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para penerima pendapatan seperti rumah tangga konsumen, investasi, rumah tangga negara, dan ekspor neto. Nah, jadi untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, kita harus tahu dulu jumlah konsumsi. Konsumsi ini konsumsi rumah tangga, pengeluaran ke rumah tangga ya. Investasi ada di buku kalian di halaman 53 ada tuh ya. Nah, kalau Indonesia itu sampai saat ini menghitung pendapatan nasionalnya hanya 2 ya, dengan pendekatan produksi dan dengan pendekatan pengeluaran sampai saat ini. Alam ya. Kemudian ada tenaga kerja, ada modal dan kewirausahaan. Yang dijumlahkan itu balas jasanya. Seperti ini ada upah, kemudian sewa, kemudian bunga, ada laba. Upah ini kan di faktor produksi tenaga kerja, balas jasa di faktor produksi tenaga kerja. Kemudian sewa ini di balas jasa faktor produksi alam. Dia belakang. Jadi rumusnya ini ya. Nah, ada WRIP, ini singkatan dalam bahasa Inggris. R itu sewa, rent sewa. W wages atau upah, kalau I interest atau bunga, dan P profit atau laba. Sampai sini ada pertanyaan? Ada Anissa ya. Setelah dibicarakan besarnya, bagaimana pengaruh pendapatan nasional terhadap suatu negara? Jadi pertanyaannya adalah pengaruh ya, pengaruh pendapatan nasional bagi suatu negara. Jadi maksudnya fungsinya apa sih untuk negara sudah menghitung? Jadi sebagai tolak ukur, melihat tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Kalau meningkat pendapatan nasional berarti ya kemakmuran tercapai. Contoh kemakmuran itu misalnya pendidikannya sudah merata, kemudian terciptanya lapangan kerja, begitu ya. Paham nggak tentang menghitung pendapatan nasional? Jadi ada berapa cara menghitungnya? 3. Ingat 3. Apa aja 3? Enggak, kita buat nyanyian ya, biar ingat. Semuanya nyanyi ya. Nah nih, ada beberapa lirik sedikit ya. Jadi ingat selalu apa aja sih metode untuk menghitung pendapatan nasional. Jadi ini ya liriknya, bisa kalian lihat 3 cara menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan agar semua paham. 1. Pendekatan produksi, 2. Pendekatan pengeluaran, 3. Dengan pendekatan pendapatan. Oke? Lagu ini ya, lagu apa tuh? Judul lagu tuh
Beca ya. Nah, ingat kan kalau anak-anak beca? Ya bukan nakal, suruh baca. Lirik kan kita ganti. Ya, sambil mau berdiri atau duduk nyanyinya. Ya, biar kelihatan semua ya. Yang komandonya. Jadi materi kita hari ini hanya menghitung pendapatan nasional ya. Oke, mulai. Coba kamu ulangi jadi benar-benar. Kamu sendiri dulu ya. 3 cara menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan agar semua paham. 1. Pendapatan produksi, 2. Pendapatan pembukuan, 3. Dengan pendekatan pendapatan. 1, 2, 3. 3 cara menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan agar semua paham. 1. Pendekatan produksi, 2. Pendekatan pengeluaran, 3. Dengan pendekatan pendapatan. Lagi biar ingat. Sekali lagi. 1, 2, 3. 3 cara menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan agar semua paham. 1. Pendekatan produksi, 2. Pendekatan pengeluaran, 3. Dengan pendekatan pendapatan. Nah, ya. Jadi udah ya iramanya semua tahu, sudah ingat liriknya. Jadi ada 3, ibu ulangi lagi. Menghitung pendapatan nasional dengan 1. Pendekatan produksi, 2. Pengeluaran, dan 3. Pendapatan. 3 contoh soal untuk menghitung pendapatan saya. Negara A memiliki data. Nah, itu singkat ya. Datanya yang pertama upah. Ada upah itu sebesar 11.500 miliar. Kemudian ada laba. Laba sebesar 8.000 ya. 8.900 miliar. Kemudian ada impor sebesar 5.600 miliar. Ada ekspor sebesar 8.700 miliar. Dan ada konsumsi sebesar 14.500 miliar. Ada pengeluaran pemerintah sebesar sudah ya, pemerintah sebesar 12.400 miliar. Investasi sebesar 21.500 miliar. Pendapatan sewa itu 7.700 miliar. Nah, instruksinya adalah berapa besar pendapatan nasional negara A dengan pendekatan pengeluaran. Sebelum kita ke situ ya, biar kalian tahu apa sih perbedaan rumus antara pendekatan pengeluaran, pendekatan produksi, dan ini adalah pendekatan pendapatan. Ini ada. Coba siapa ya yang mau? Aira ya, Aira. Pendekatan pengeluaran apa aja nih, kamu lihat kertas nih. Coba sini Aira. Temanmu.
konsumsi rumah tangga, ada jumlah barang, ada ekonomi, ada sewa tanah, investasi, laba, bunga modal, upah pekerja, pengelolaan pemerintah, dan ada harga. Jadi yang masuk kategori ke pendekatan pengeluaran yang mana aja? Pengeluaran pemerintah, apalagi masukan investasi, dan yang ekonomi itu tadi apa? Nah, coba masih di sini ya, bilang ke teman, tanya benar nggak? Kalian sebagai ini ya, yang menilai benar nggak yang dimasukkan oleh Aira? Coba harus suaranya ya. Teman-teman, apa ya? Ini teman-teman. Ini teman-teman. Yang pertama Ada investasi. Ya. Benar nggak? Yang kedua ada ekspor neto. Ekonomi itu dari mana? Penjumlahan dari mana? Ekspor juga impor. Kemudian Ketiga ada pengeluaran pemerintah. Benar. yang terakhir Ada konsumsi rumah tangga. Benar. benar nggak itu? Jadi ada konsumsi rumah tangga, ada investasi, ada pengeluaran pemerintah, dan ekonomi yaitu ekspor dikurang impor. Ya, jadi kan kata ibu tadi kan kita harus tahu jumlah dan harga suatu barang dan jasa. Hanya mengetahui jumlah barang dan jasa secara nasional. Kemudian di pendekatan pengeluaran yang pertama adalah konsumsi rumah tangga. C. Ada investasi sektor swasta. I. Ada pengeluaran pemerintah atau G. Government. Kemudian harus tahu ekspor dan impor. Kita bisa mengetahui ekspor netonya. Jadi ini ya. Nah, ada perbedaan kan di antara tiga. Kemudian I-nya investasi 21.900. Pengeluaran pemerintah 12.100. Nah, coba kalian hitung ya, saya. Dan ekspor netonya 8.700. Dikurang berapa? 5.600. Coba hitung masing-masing hitung. Berapa sih jumlahnya? Semua hitung ya. Cari. Ada yang sudah ketemu? Berapa? 51.500. Iya, iya, 51.500. Nah, sama ya? Sama. Hitungnya. Ini yang menggunakan pendekatan apa nih? Pengeluaran ya. Jadi kita harus menjumlahkan kecuali yang ekspor itu harus kita tahu dulu dikurangi. Jadi pembagian kelompok berdasarkan minat bakat. Yang pertama kelompok 1, silakan gabung ke kelompoknya Mustafa, Saskia, sesuai minat bakat ya. Kalian masing-masing. Ini mana kok? Video, bentuk poster, bentuk infografis, bisa bentuk pantun ataupun boleh lagu ya. Silakan dan kerja. Ingat kesepakatan belajar harus apa? Bekerja sama dengan ya. Harus beri pendapat, hargai pendapat teman. Hah? Kalian sudah
Kelompok 1 akan presentasi. Boleh kalian menanggapi ya, satu kelompok menanggapi. Sudah, lain menyimak ya. Simak presentasi dari kelompok yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nurul Ramadhani yang sebagai moderator pada pagi ini yang akan membawa presentasi kami dari awal hingga akhir. Tentunya di sini saya tidak sendirian, saya ditemani teman-teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Siti Abiraza. Saya Nasya Sugiani. Media Sarjana Ekonomi. Saya ini. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pagi ini, yaitu Y sama dengan B ditambah R ditambah I dan juga ditambah P. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Mirayu. Dari rumus yang sudah dievaluasi tadi, kita mengerjakannya dengan upah ditambah sewa ditambah bunga modal dan juga ditambah dengan laba. Seperti kita tahu, upah yaitu 5.400 miliar ditambah sewa 350 miliar, bunga modal 400 miliar dan juga ditambah laba 3.000 miliar. Baiklah, untuk hasilnya akan disampaikan oleh Mustafa. Untuk hasil dari pendapatan nasional negara tersebut adalah 9.150 miliar. Baiklah, inilah hasil presentasi kami pada pagi ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk produk mereka, yaitu berupa mind mapping ya, yang mereka tampilkan. Sekarang kita lanjut ke kelompok itu ya, rombongan ini ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang produk kami. Hasil diskusi kami. Kami menghasilkan produk poster menggunakan karton. Baiklah, sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nur Rahman. Saya Dandi Hussein. Saya Lili Kasim. Saya Lili Saputra. Saya Anasio. Baiklah, kami akan mulainya dan dijelaskan oleh teman-teman kami. PDB menurut lapangan usaha tahun 2019 dalam triliun rupiah. Lapangan usaha atau pelaku 1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan 435,5. Yang lain juga ya, yang Perkembangan dan
penggalian, tiga industri pengolahan Masih dalam tadi sudah empat ada tanda. pengadaan listrik dan gas, lima pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Perkenalkan, nama saya Tasya Setiani dari kelompok 1. Izin bertanya, dari soal tersebut saya ingin bertanya, sektor apa yang memberikan kontribusi paling sedikit pada pendapatan nasional? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang paling sedikit adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Pada hari triwulan 3 kontribusi 2,2 dan 2015 2,2. Ya, apakah bisa dimengerti? Ya, terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan ya untuk kelompok 3 itu membahas tentang pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Mereka sudah ada datanya, jumlah setiap sektor. Dari 17 sektor, mereka sudah menganalisis mana kontribusi terbesar ya, sektor mana yang kontribusinya terbesar. Benar nggak kata teman kalian tadi, kontribusi terbesar yaitu ada di sektor industri pengolahan. Benar ya. Jadi di TW 3 dan 4 sama-sama di sektor industri pengolahan itu adalah yang memiliki kontribusi terbesar di sektor untuk menghitung dengan menggunakan pendekatan produksi. Kemudian tadi ada yang bertanya, sektor mana yang memberikan kontribusi terendah? Yaitu ada di sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, yaitu dengan nilai 2,2 triliun. Ya, jadi itu kelompok 3. Kita lanjut di kelompok kalian ya. Kelompok kalian. Pakai code ini ya. Tadi sudah kelompok itu sudah mengirimkan poster ya. Mereka membuat dalam bentuk poster. Silakan maju kelompok kalian. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 1, apa yang ingin ditanyakan? Kelompok 2, kelompok 3? Kelompok 4? Pas. Kelompok 5? Jika tidak ada pertanyaan, kami di sini akan menutupi presentasi kami. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan perkataan, kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Jadi ini ya, di kelompok berapa? Halo, Mbak Eva. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Udah hujan juga ya? Ya. Alhamdulillah. Udah nggak ada taruh lagi masalah air. Iya, udah gak panas ya. Ini, iya Pak Eva, kita ketemu lagi hari Rabu. Kayaknya kita ini kan hari Rabu 2 minggu lalu kita sempat belajar FPP bareng nih Bu Eva. Kemudian Rabu minggu kemarin itu kita sempat observasi, lanjut observasi gitu kan. Nah, jumpa lagi kita hari ini Bu Eva ya. Kembali di Rabu menggebu. Rabu yang menggebu pokoknya ya, dengan Semangat seragam ya. PGRI. Benar ya. Pas Iya. benar tanggal 25. Mas ya, oke. Bu Eva,
ini kita ketemu ini sebenarnya seperti rencana kita sebelumnya ya. Kita mau ketemu hari ini untuk membahas atau untuk melakukan pasca observasi. Kemarin sudah observasi pembelajaran, Eva sudah melaksanakan pembelajaran ya. Dan saya juga sempat mengamati dari belakang Eva. Nah, kira-kira dalam pertemuan hari ini kita ada beberapa menit gitu ya. Tujuan apa nih yang kita ingin hasilkan, mendapatkan gitu dari pertemuan ini? Iya, dari yang sudah pengalaman kemarin ya, dari matra observasi kemudian sampai ke observasi di sini tuh ya, kembali lagi ke dari awal saya itu ingin lebih mengembangkan diri ya dalam mengetahui lebih dalam lagi bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu dalam pelaksanaan di lapangan gitu. Kalau sampai yang sebelum 2 minggu yang lalu itu kan hanya sekedar dapat informasi secara teori aja kan. Nah di lapangannya itu saya ingin bagaimana sih harus seperti apa kayak gitu lebih. Walaupun di teori dan lapangan itu saya mau lebih tahu mengembangkan diri saya dalam mempraktekkannya. Iya betul. Karena memang teori aja nggak cukup ya Pak Eva ya. Benar. Memang perlu praktis biar kita tambah ini ya, tambah kali ya gitu ya. Nah kalau begitu kita mulai percakapannya gini, kita mulai dari refleksi ya Pak Eva. Ya karena kemarin sudah melakukan pembelajaran, bagaimana kita mulai dari refleksi ya. Nah jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya berkenaan dengan refleksi pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan. Yang pertama saya ingin tahu nih kira-kira Bu Eva ketika sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kemarin gitu ya, apa yang Bu Eva rasakan? Dari yang sudah saya alami ya, saya itu merasa senang, termotivasi begitu ya. Karena saya sudah ternyata saya bisa gitu ya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selama ini kan masih mikir harus seperti apa sih kita nih sebagai pendidik kayak gitu ya dalam di kelas tuh kayak gimana. Ternyata setelah dijalani saya tuh tenang, ternyata bisa kayak gitu ya, walaupun bisa nyentak dalam kategori berapa persen ternyata bisa kayak gitu ya. Selama ini kan mikir bisa nggak, mampu nggak kayak gitu ya. Jadi saya merasa senang dan termotivasi kayak gitu ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Selamat ya. Itu pertama kali jadi yang saya laksanakan. Pertama ya. Iya. Ya selamat Bu Eva, berarti sudah melaksanakan ya, sudah melaksanakan. Jadi kan tahu nanti ya kekurangan kelebihannya di mana. Nah berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan itu, refleksi yang kedua ini saya tanyakan ya Bu Eva. Kalau tadi sudah senang, sudah semangat gitu ya, mungkin jadi pengen meningkat lagi gitu ya. Namun pastinya sudah ada yang sudah baik ya kemarin ya. Kira-kira menurut Bu Eva dari pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin, yang bagian mana tuh Bu Eva yang sudah berjalan dengan baik? Dari yang saya alami ya kayak gitu ya. Yang pertama tuh di ke kompetensi sosial emosional ya. Nah kompetensi sosial emosional itu terdiri dari 5 ya, dari kesadaran diri, kemudian manajemen diri, habis itu kesadaran sosial, ada keterampilan berelasi dan ada pengambilan keputusan ya. Jadi kami kemarin sudah melaksanakan ice breaking ya. Jadi anak-anak itu lebih semangat gitu ya, menumbuhkan 5 poin dari kompetensi sosial emosional itu. Jadi mereka ada kesadaran diri, lebih semangat gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengelompokan. Ya, pengelompokan siswa tersebut. Selama ini kan saya memang sering melaksanakan kegiatan pembelajaran tuh dengan kegiatan berkelompok siswa. Tapi saya tuh selalu dengan sistem acak gitu ya. Random ya. Ya random. Bisa jadi saya kasih angka 1 sampai 6. Siapa yang ketemu angka 1 itu satu kelompok. Ataupun saya selama ini misalnya menyuruh mereka tuh menggabungkan kalimat ya. Siapa yang ketemu satu kalimat itu mereka satu kelompok. Atau saya juga menggunakan dari ini ya online kayak gitu, online spin gitu ya. Spin ya. Jadi selama ini kan random semua kan, mau menggunakan apapun yang sudah saya laksanakan tuh belum
sesuai dengan entah itu gaya belajar mereka, minat atau bakat mereka. Jadi ternyata memang sudah pengelompokan tetapi salah. Nah, setelah saya melaksanakan kegiatan belajar di Rabu minggu lalu, mereka sudah dikelompokkan sesuai dengan minat dan bakat mereka, kayak gitu ya, berkelompok. Jadi mengelompokkan itu juga nggak harus kayak biasa itu kan, misalnya ada 36 siswa dibuat 6 kelompok, berarti pasti satu kelompok itu 6 orang. Nah, jadi kemarin tuh karena kan sesuai dengan minat dan bakat mereka nggak sama kayak gitu. Ada yang terdiri dari 6 kemarin ya, ada 5, ada 8 juga. Jadi kan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi kan nggak rata kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga tuh ada budaya positif ya. Budaya positif kemarin tuh sudah terbentuk di awal kemarin ya, setelah di awal kegiatan pendahuluan kami di kelas itu sudah ada merasakan budaya positif, yaitu dengan kesepakatan belajar. Jadi kemarin sebelum pembelajaran itu ada 5 poin kesepakatan yang sudah diajak bersama ya, dirundingkan bersama. Jadi kesepakatan itu bukan timbul dari saya pribadi kayak gitu ya. Jadi mengajak anak-anak itu apa poin-poinnya. Jadi ada 5 poin itu sudah terbentuk dari kami bersama satu kelas kayak gitu. Jadi bukan dari mereka saja ataupun dari saya saja. Nah, jadi dari 3 itu sudah berjalan baik ya, menurut saya kayak gitu ya, sudah dipraktekkan juga. Bagus sekali tuh, apalagi tadi kesepakatan belajar bukan dari guru tapi bukan melibatkan dari guru, siswa. Ya, Bagus kemarin sekali. itu kan ditanya ini sudah setuju, karena misalnya ada 1 orang siswa atau 3-4 berpendapat, saya tuh hanya menegaskan gimana setuju enggak kayak gitu ya, setiap poin-poinnya sudah ada tuh. Jadi dari beberapa banyak poin yang diambil untuk sepakat tuh ada 5 poin yang kemarin. Iya, yang kemarin dibacakan. Iya. Iya, benar. Itu yang baiknya ya. Iya, itu yang baiknya. Saya juga sepakat karena saya mengamati ternyata ya di sini juga Bu Eva sudah menemukan ya. Saya ya. Betul sekali, itu sudah betul, sudah bagus sekali. Saya perhatikan kemarin tuh Bu Eva bukan hanya membacakan ulang kesepakatan belajar itu di awal ya, tapi ketika diperlukan Bu Eva sebut lagi kan, artinya memang kita membentuk karakter siswa itu salah satunya melalui budaya gitu ya, budaya positif. Betul sekali kok Bu Eva itu. Itu yang sudah Bu Eva rasakan yang sudah dianggap baik ya gitu ya dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, adakah Bu Eva bagian-bagian yang menurut Bu Eva perlu ditingkatkan lagi gitu? Artinya perlu dikembangkan lagi misalnya bagian mana tuh selain yang dari bagian yang sudah baik tadi? Nah, jadi kemarin kan dalam pelaksanaan itu kan menurut teori yang saya baca itu kan strategi untuk pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3 ya. Dari konten, proses, dan produk. Nah, menurut saya kemarin di bagian yang produk itu masih perlu ditingkatkan lagi. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena hasil yang produk yang mereka buat itu lebih ke visual aja kayak gitu ya. Lebih ke visual aja, bisa jadi karena mereka seperti itu kan sudah membiasakan yang lama-lama kayak gitu. Mereka tuh memang antar kelompok itu bervariasi ya, menampilkan produknya, tapi lebih mengarah hanya ke visual. Misalnya kayak kemarin tuh mereka membuat mind mapping tuh di kertas. Kemudian ada memang menggunakan karton, tapi kan tetap ya hanya visual dalam bentuk poster. Kemudian ada sudah menggunakan aplikasi, yaitu ada yang menggunakan Canva. Tetapi tetap kan mereka hasil akhirnya tetap poster JPG kayak gitu ya, dikirim ke saya. Mereka bilang, Bu, kami sudah buat Canva dalam bentuk poster, nanti kami kirim ke Ibu ya untuk kami presentasi. Jadi tetap walaupun menggunakan Canva, hasil mereka itu tetap di poster. Nah, ada juga yang masih dengan video. Ternyata video mereka itu hanya video selama mereka mengerjakan aja. Jadi bukan bentuk video hasil. Ya.
yang apa mereka buat, tapi proses mereka mengerjakannya aja kayak gitu. Mereka videokan tugas-tugas mereka kayak gitu, difoto. Nah, menurut saya itu bukan masuk ke dalam auditorial atau apapun, tapi lebih ke semua tuh produk mereka tuh masih visual aja ya. Itu menurut pandangan ya, kelompok-kelompoknya itu lebih hanya fokus di visual aja kemarin. Nah, kalau gitu Bu Eva, ini kan kalau menurut Bu Eva yang perlu ditingkatkan lagi tadi itu di bagian diferensiasi produk gitu ya. Produknya itu kemarin menurut Bu Eva sudah bervariasi, tapi belum bisa memfasilitasi atau mengakomodir seluruh gaya belajar anak-anak. Nah, menurut Bu Eva sendiri, gaya belajar anak di kelas 11-4 ya yang kemarin Bu Eva mengajar, itu kira-kira adakah yang kinestetik? Enggak ada. Ada. Oh ya. Berarti maksud saya gini, kalau seandainya misalnya anak-anak itu membuat produknya visual gitu kan ya bisa jadi memang anak-anaknya visual semua. Iya. Namun kalau kata Bu Eva ternyata ada kinestetik, berarti memang benar kata Bu Eva perlu ditingkatkan lagi bagian diferensiasi produknya gitu biar bisa mengakomodir. Nah, kalau begitu Bu Eva, misalnya kita menilai diri sendiri lah ya, anggap ya gitu ya. Misalnya Bu Eva menilai diri sendiri gitu ya dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Kalau dibuat nilai rentang gitu ya dari 10 sampai 100, ketercapaian pembelajaran berdiferensiasi atau implementasi dari kurikulum merdeka lah begitu ya. Pada saat pembelajaran kemarin itu di angka berapa Bu Eva? Misalnya Bu Eva pengen Yang kemarin ya? ya 10 sampai 100 ya. Kira-kira bisa terserah gitu ya. Dia menilai diri Kalau sendiri menurut apa? saya tuh masih di bawah 90 ya. Ah. Di 88 atau 89. Oke. Karena kenapa saya bilang gitu, strategi kemarin saya sudah coba dengan konten ya. Konten kemarin saya ada bervariasi, saya buat lagu sendiri ya dengan lirik saya buat. Nah, ajak mereka bernyanyi, kan itu tuh lebih ke merangkul mereka yang auditorial ya. Nah, kemudian saya juga menggunakan ada media yang kayak gitu, mengelompokkan ya. Kemudian saya juga ada menampilkan gambar ya di depan ya. Ada proyektor di depan saya tampilkan. Nah, tetapi kenapa saya sudah sebut 88 atau 89, saya kontennya sudah saya laksanakan ya untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi, tapi di hasil mereka, produk mereka buat itu yang menurut saya itu masih dalam proses harus ditingkatkan lagi. Jadi mungkin 88 kayak gitu ya. 88. Sebenarnya sedikit lagi ya Bu Eva ya. Jadi kalau menurut Bu Eva penilaian Bu Eva sendiri itu ada di angka 88 gitu Bu Eva. Untuk mencapai angka 100 nih Bu Eva, kira-kira apa nih solusinya atau alternatif yang Bu Eva siapkan gitu ya supaya nanti terjadi peningkatan lagi gitu dan bisa mencapai angka kalau nggak 100, 99 begitu ya. Saya tuh pengen 90 ya, Iya. 90 kayak gitu ya. Jangan 100 sempurna. Mungkin dari diri saya sebagai pendidik, saya ingin mendalami lagi ya. Bisa saja saya mengikuti pelatihan melalui platform mereka mengajar di salah satu ya. Kemudian di situ kan sudah lengkap ya materi juga, di pelatihan di PNM itu lengkap materinya, ada video, kemudian kita ada soal yang harus kita lewati, apakah kita sudah paham belum tentang materi ya. Kemudian bisa juga saya tuh, kita kan sekarang nih untuk melihat video orang lain itu sudah mudah kan, diakses dengan mudah. Bisa saja saya melihat di YouTube, menonton video orang yang sudah melaksanakan kegiatan berdiferensiasi. Nah, yang video yang dilihat tuh bukan hanya di mata pelajaran sendiri kayak gitu ya. Bisa jadi untuk mendalami caranya aja, strateginya aja kan, bukan di materinya kayak gitu ya.
bisa saja saya kayak gitu menonton video orang lain. Nah ketiga tuh dengan literasi, dengan membaca, mencari informasi ya di internet kayak gitu, kita banyak membaca kayak gitu. Itu mungkin ya nanti yang perlu caranya. Solusinya ya, solusinya supaya diferensiasi produknya bisa mengakomodir semua ya, gitu. gitu. Artinya memang butuh referensi berarti ya, kalau dari yang disebutkan oleh Bu Eva tadi, dari mendalami PMM, mengikuti pelatihan gitu ya, baik itu di PMM ataupun di yang lainnya, kemudian lagi akses atau searching internet tadi ya, atau informasi lainnya di luar internet. Berarti apa ya, solusinya adalah memperbanyak referensi, mungkin begitu Bu Eva? Iya benar, memperbanyak referensi mengenai diferensiasi produk ya. Oke. Nah, untuk lanjut nih Bu Eva ya, kita lanjut. Kalau tadi Bu Eva solusinya itu gitu ya, mengembangkan diri lagi gitu kan, supaya bisa menyajikan pembelajaran berdiferensiasi itu betul-betul dengan terbaik begitu ya. Nah, kira-kira ya tujuannya tercapai gitu ya, kira-kira ada nggak Bu Eva hambatan yang bisa menjadi halangan atau hambatan lah bagi Bu Eva untuk menjalankan itu gitu, atau untuk melakukan solusi tadi? Kalau di segi saya tuh kan saya tuh menggali informasi di saya ya.